bunyikan sebelumnya, sekarang kita mengetahui bahwa terdapat 9 tipe kecerdasan, yang mana 9 tipe kecerdasan ini didasarkan pada teori multiple intelligence milik Howard Gardner. Lalu, apa ya perbedaan dan makna dari masing-masing tipe tersebut? Untuk itu, kami akan menjelaskannya. Yang pertama, tipe kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan individu untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berrelasi dengan orang lain. Nah, cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal yaitu dengan memperluas cakupan pergaulan, kemudian mengikuti organisasi agar dapat memperbesar peluang individu untuk bertemu dengan individu lainnya dan melakukan relasi di dalamnya. Kemudian, tipe kecerdasan berikutnya adalah tipe kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal berkaitan dengan kemampuan individu untuk memahami, mengenali, dan mengendalikan dirinya. Cara yang dapat dilakukan untuk dapat mengembangkan kecerdasan intrapersonal yaitu dengan meluangkan waktu untuk melakukan perenungan atau refleksi. Nah, kemudian kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial adalah kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan individu untuk dapat memahami hal-hal visual. Cara yang dapat dilakukan untuk dapat mengembangkan kecerdasan spasial yaitu dengan menggambar dan membaca buku-buku yang didominasi oleh gambar. Kemudian, kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan musik. Nah, kecerdasan musik adalah kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan individu untuk dapat memahami, menikmati, dan menciptakan musik. Cara yang dapat dilakukan untuk dapat mengembangkan kecerdasan musik adalah dengan cara mendengarkan berbagai macam jenis musik, kemudian belajar bagaimana cara memainkan alat-alat musik. Kemudian, kecerdasan yang berikutnya adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik berkaitan dengan kemampuan individu untuk dapat menggunakan bahasa dengan baik, kemudian memilih kata-kata yang efektif dan tepat. Nah, cara untuk mengembangkan tipe kecerdasan linguistik yaitu dengan cara membiasakan diri membaca dan menulis. Kemudian tipe kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan matematis logis. Kecerdasan matematis logis berkaitan dengan kemampuan individu dalam hal logika dan juga dalam hal memahami angka atau bilangan. Cara yang tepat untuk dilakukan dalam mengembangkan kecerdasan matematis logis yaitu dengan cara melakukan permainan-permainan yang menuntut pemainnya untuk berpikir. Jadi di dalam permainan tersebut, individu akan diminta atau dituntut untuk berpikir dan menggunakan logikanya. Kemudian, tipe kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual berkaitan dengan ketertarikan individu terhadap konsep-konsep atau hal-hal eksistensial dalam kehidupan, misalnya kematian atau makna hidup, kemudian arti hidup. Nah, individu-individu yang memiliki kecerdasan spiritual dapat mengembangkan kecerdasannya dengan cara memperdalam ilmu agama, kemudian memperdalam ilmu budi pekerti. Kemudian, tipe kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik berkaitan dengan kemampuan individu untuk dapat memahami dan mengendalikan tubuh atau badannya. Jadi, individu yang memiliki kecerdasan kinestetik biasanya dapat mengontrol gerakan tubuhnya dengan baik. Cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik yaitu dengan membiasakan diri berolahraga atau melakukan aktivitas lainnya seperti menari. Kemudian, tipe kecerdasan yang terakhir yaitu tipe kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis berkaitan dengan kemampuan individu untuk memahami alam. Jadi, biasanya individu yang memiliki kecerdasan naturalis yang tinggi akan memiliki ketertarikan terhadap flora, fauna, dan alam secara keseluruhan. Cara yang tepat yang dapat dilakukan untuk dapat mengembangkan kecerdasan naturalis adalah misalnya dengan cara merawat tanaman, kemudian memelihara binatang, dan mengeksplor alam. Nah, itu tadi penjelasan mengenai 9 kecerdasan menurut teori multiple intelligence milik Howard Gardner. Kenali cara belajar, ada 4 strategi. Dorong, bimbing, pahami, serta fasilitasi. Mari kita lakukan yuk
strategi yang terbaik untuk mengoptimalkan kecerdasan buah hati. Jadi, bagaimana sih strategi belajar yang tepat untuk mengoptimalkan kecerdasan anak? Yang pertama, dorong anak untuk aktif. Orang tua dapat mengajak anak untuk merefleksikan dan mendiskusikan ide-ide mereka mengenai suatu konsep, daripada anak hanya melihat orang tua menjelaskan konsep-konsep tersebut kepada anak. Lalu yang kedua, fasilitasi anak untuk berpikir dan learning by doing. Orang tua diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang menstimulasi anak untuk belajar, misalnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menstimulasi kemampuan berpikir anak. Yang ketiga adalah pahami perkembangan kognitif anak. Cara ini merupakan cara yang terpenting karena perkembangan anak itu berbeda-beda, dan orang tua tidak dapat memaksakan anak untuk melakukan sesuatu atau belajar hal-hal yang belum seharusnya dipelajari anak pada usia-usia tertentu. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah bimbing anak dalam belajar. Tawarkan bantuan pada anak atau langsung bantu anak ketika anak terlihat membutuhkan bantuan. Nah, begitu cara-caranya. Belajar, kenali zamannya, ada perkembangan karena teknologi. Belajar aktif, belajar asik, belajar tidak terbatas. Belajar, penuhi kebutuhan informasi cepat, pembelajaran cepat. Generasi Z, ekspresikan diri, bidang kreatif. Belajar, kenali perkembangan, ikuti arusnya, kenali dampaknya, supaya siap, supaya matang. Aktif sosial, biologi spiritual. Belajar. Setiap generasi itu bisa memiliki kepercayaan, menganut nilai-nilai, pemahaman, perspektif yang berbeda-beda tiap generasi, yang akan mempengaruhi pada tindakan, kemudian kehidupan hingga pemilihan pekerjaan dari individu tersebut. Nah, hal ini tuh didasari dari apa yang terjadi dan berkembang di saat individu dari generasi tersebut itu lahir, tumbuh, dan berkembang. Seperti contohnya di sini itu generasi Z. Generasi Z merupakan generasi dari individu yang lahir pada tahun 1995 hingga 2010. Mana ketika mereka lahir, tumbuh, dan berkembang itu berkembang dengan pesat pula perkembangan teknologi. Sehingga individu dari generasi Z ini memiliki keterampilan atau kemampuan yang lebih dalam bidang teknologi, informasi, pengetahuan, komunikasi, dan bidang-bidang yang mendukung hal tersebut. Nah, ini juga akan mempengaruhi pada strategi belajar, di mana belajar menjadi aktif. Aktif di sini artinya mobile atau biasa kita dengar sebagai e-learning. Jadi pembelajarannya sebelumnya dilakukan di kelas, kita harus datang ke sekolah, ke kelas gitu duduk, tapi sekarang bisa dilakukan melalui
platform-platform yang tersedia seperti misalnya Zoom, kemudian Google Meet, kemudian PBB yang akan menunjang kita untuk belajar di mana aja gitu, seperti yang kita lakukan selama pandemi COVID-19 ini. Kita belajar di rumah aja melalui platform-platform tersebut. Nah, kemudian pembelajaran pun menjadi mengasihkan. Jadi banyak sekali individu kreatif yang menciptakan platform pendidikan maupun mengupload video, membuat video atau media pembelajaran lain yang mengasihkan, seperti contohnya itu platform pendidikan seperti Zenius, kemudian Ruang Guru, Kuiper, yang mengemas materi pembelajaran itu menjadi lebih asik gitu dengan menggunakan animasi, PowerPoint, bahasa-bahasanya juga mudah dipahami, kemudian bahasanya seperti berbicara atau berdiskusi dengan teman seperti itu. Ataupun yang dilakukan oleh Jerome Pauline, di mana dia men-share video pembelajaran di YouTube gitu, pembelajaran dalam hal bahasa Jepang dan matematika yang dikemas dengan kompetisi yang menarik dan pembawaan yang menyampaikan bahwa matematika dan pembelajaran bahasa itu menyenangkan loh, gak semenakutkan itu, seperti itu. Nah, kemudian belajar pun menjadi tidak terbatas lagi gitu, baik secara interaksinya maupun penyebaran informasinya. Penyebaran informasi bisa cepat sekali dengan kita tidak perlu lagi pergi ke toko buku untuk beli buku baru mendapatkan informasi gitu. Kita bisa beli bukunya misalnya di Google Books, kemudian kita cari PDF berupa jurnal atau buku-buku itu di Google. Kita juga bisa berinteraksi, belajar terkait interaksi tersebut dengan individu dari negara lain, misalnya seperti yang dilakukan Jerome tadi, itu kan kita bisa tidak terbatas lagi gitu. Nah, kemudian berdasarkan penelitian yang terbaru juga, pembelajaran yang berhasil untuk individu-individu sekarang itu personalized learning. Jadi artinya pembelajaran itu disesuaikan dengan kemampuan, ketertarikan dari individu tersebut. Jadi apa yang individu butuhkan, individu tertarik dalam hal apa, itulah yang akan dipelajari dan akan lebih berhasil gitu. Nah, ditunjang dengan teknologi, maka personalized learning ini itu akan cocok sekali gitu dengan teknologi. Individu dengan mudah mencari apa yang ingin dia pelajari, dan banyak juga individu kreatif dan baik tadi yang men-share ilmu-ilmu tersebut di platform YouTube seperti itu atau website-website pribadi. Nah, maka dari itu diperlukan bimbingan dari orang tua sehingga individu itu dalam menggunakan teknologi dan internet itu bisa matang dan siap gitu, baik secara kognitif, sosial, kemudian biologisnya, spiritualnya itu bisa siap, sehingga bisa mempertimbangkan apabila dalam melakukan sesuatu itu bisa tahu dampak secara positif maupun negatif dari apa yang dilakukannya, seperti itu.